Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Ranah Publik berbicara tentang dana desa. Ini membawa harapan baru bagi masyarakat di tingkat akar rumput mulai dari pemerataan pembangunan, kemudian juga penguatan ekonomi desa hingga peningkatan kualitas masyarakat. Namun seiring berjalannya waktu kemudian tantangan baru muncul mulai dari kebijakan fiskal nasional, penyesuaian anggaran hingga banyak tekanan-tekanan ekonomi yang akhirnya membuat dana desa menghadapi tantangan-tantangan baru. Dan tantangan-tantangan inilah yang kemudian juga dialami oleh 87 kelurahan dan juga 1 kelurahan di Kabupaten Kulon Progo yang harus segera dicarikan solusinya agar masyarakat dapat terus sejahtera dan juga hidup lebih berkualitas. Lalu seperti apa kemudian langkah-langkah strategis yang bisa dilakukan oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo, kemudian juga di mana prioritas dan juga fokus di tengah penyesuaian anggaran ini. Saat ini Anda menyaksikan Ranah Publik bersama saya Aryo Bagus yang akan membahas tentang Dana Desa 2026, tantangan, transparansi, dan prioritas pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. Dan tema ini akan saya bahas bersama dengan 3 orang narasumber saya yang sudah hadir sore hari ini. Yang pertama adalah Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Bapak Aris Syarifuddin. Pak Aris, selamat sore, matur nuwun. Selamat sore, Mas. Terima kasih telah berkenan hadir. Kemudian juga yang sudah hadir adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Bapak Lajio Yok Mulyono. Pak Yok, matur nuwun Pak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang juga sudah hadir adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Pak Suharto. Pak Harto, matur nuwun Pak. Selamat sore. Alhamdulillah. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya yang sudah bersedia hadir di Ranah Publik edisi sore hari ini. Untuk pertanyaan di segmen kali ini akan saya mulai dengan realitanya. Untuk dana desa di tengah tadi yang seperti saya sampaikan tekanan ekonomi, kemudian juga penyesuaian anggaran di Kabupaten Kulon Progo ini sebetulnya realitanya seperti apa, Pak Aris? Monggo. Baik. Bicara dana desa ini menarik sekali karena ini bagian dari isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Dana desa adalah satu hal yang mungkin untuk menjawab satu harapan, menjawab keluh kesah masyarakat, menjawab permintaan masyarakat, menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di kelurahan. Ini tentunya juga sesuatu yang sangat penting sekali. Dan hari ini dana desa di Kulon Progo yang dulu dipaku di angka 82 miliar, hari ini 2026 hanya 24 miliar. Oke. Ini kan menjadi sesuatu yang harus kita cermati bersama. Penurunan fiskal pemangkasan dana desa ini menjadi sesuatu yang menarik, sesuatu yang menjadi satu kegelisahan dari teman-teman pemangku kelurahan, Pak Lurah dan kawan-kawan. Nah, ini sesuatu yang harus kita rumuskan bersama. Bagaimana dengan keterbatasan fiskal, dengan dana desa yang segitu yang dipangkas sampai 70% ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di kelurahan. Oke, saya ke Pak Yok. Pak Yok, kalau tadi disampaikan dari 82 ya tadi ya, angka 82 turun ke 24. Ini yang terdampak pertama tuh apa? Apakah pembangunan fisiknya atau pelayanan dasarnya atau dari aspek apa yang kemudian memengaruhi adanya tekanan dan juga penyesuaian anggaran ini? Oh iya, terima kasih. Nih terkait dengan dana desa memang tidak hanya Kulon Progo ya, di seluruh Indonesia mungkin merasakan. Nah, kalau yang di Kulon Progo ini tentunya dari anggaran yang sudah ada kemarin, kemudian ada pemangkasan sampai 70%. Ini tentunya terkait dengan anggaran untuk dasar dan juga untuk pembangunan fisik ini semuanya memang terdampak. Maka kami juga dengan pemerintah daerah tentunya anggota dewan ini sebagai pendorong, kita hanya mendorong ya, karena yang punya kebijakan ini kan pemerintah daerah. Tentunya karena ini aturan baru dari pemerintah pusat, kemudian kita tidak boleh pesimis ya, kita harus optimis. Karena ini meskipun ini anggaran dipangkas tentunya tingkat kabupaten, kemudian kecamatan desa ini sebagai pemerintah yang paling di bawah. Tentunya ini kan langsung ke dampaknya ke masyarakat. Nah, ini
kami nanti akan sampaikan ke Pemda bagaimana untuk memutuskan suatu aturan yang tentunya dengan anggaran yang sedikit ini tetap desa ini bisa membangun untuk warga masyarakat ini tetap mendapatkan efeknya. Saya ke Pak Harto. Pak Harto, kalau tadi disampaikan begitu ya bahwa ini tidak terjadi hanya di Kulon Progo, betul ya? Dan kemudian apakah kemudian dari bapak-bapak di DPRD Kabupaten Kulon Progo ini memandang masyarakat dan juga desa di Kulon Progo atau kelurahan-kelurahan ini masih bisa berkembang atau hanya bertahan dari anggaran yang ada, Pak? Alhamdulillah untuk masyarakat dan pemerintah desa di Kulon Progo saat ini walaupun mengalami dana kemarin ada pemangkasan itu, alhamdulillah sampai sekarang pun masih pemerintah di Kulon Progo terutama adalah pemerintah desa masih bisa berjalan sesuai dengan, dan pemerintah desa tentunya ini sudah mensikapi dengan pengurangan dana itu dengan memprioritaskan kebutuhan yang harus segera dibutuhkan. Oke, kata kuncinya ada di prioritas begitu ya artinya ya. Oke, kalau saya kembali ke Pak Aris lagi, Pak, kalau anggaran itu kan artinya sudah dirancang tidak 1-2 hari begitu, tidak 1-2 bulan begitu ya. Kalau melihat penyesuaian anggaran di tahun 2026, adakah kemudian rencana-rencana yang akhirnya ditunda atau dipending atau mungkin katakanlah dibatalkan terlebih dahulu melihat anggaran yang ada? Oke, ya berkaitan dengan dana desa ini kan bagian dari edukasi pembangunan ya. Pembangunan pada masyarakat. Artinya apa? Masyarakat kan terlibat langsung dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pengawasan kegiatan. Nah, proses perencanaan pembangunan di Kalurahan ini kan berawal dari musyawarah padukuhan, kemudian dibawa ke musyawarah kalurahan, dan tentunya juga ada satu dokumen perencanaan di tingkat kalurahan yang harus didanai dengan dana desa tadi. Nah, dengan terpangkasnya dana desa ini tentunya ada satu hal yang harus dilakukan, ini bagaimana prioritas. Penyesuaian anggaran tentunya, prioritas. Jadi kalau dulu yang terjadi ya ini permasalahan klasik di lapangan, di kelurahan, bahwa kadang dana kelurahan, dana desa ini dilakukan bagi rata masing-masing pedukuhan, kemudian tahun ini pedukuhan A, tahun berikutnya pedukuhan B dan seterusnya. Nah, ini harapannya ke depan ini bagaimana skala prioritas ini penting untuk dilakukan dengan diikuti adalah bagaimana transparansi dari kenyataan yang ada. Artinya masyarakat harus juga diberikan satu pemahaman yang benar bahwa ini kondisi fiskal yang mengalami penurunan ini ada satu tuntutan ataupun inovasi ke depan berkaitan dengan proses pembangunan. Artinya apa? Jangan sampai yang selama ini masyarakat di Kalurahan itu kan hanya taunya jadi. Nah, sementara yang sekarang ini justru harus ada satu tuntutan bagaimana transparansi dari dana desa ini untuk benar-benar dilakukan oleh kawan-kawan lurah di Kulon Progo. Tentunya juga karena ini juga menyangkut dengan sangat terbatasnya dana ini harus betul-betul selektif betul menentukan prioritas yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk dalam segi DPRD melakukan pengawasan, apakah juga DPRD bisa melakukan intervensi terkait dengan mana yang harus diprioritaskan, mana yang tidak diprioritaskan begitu, Pak Aris? Sesuai dengan tupoksi kami. Jadi sesuai dengan tupoksi kami tentunya juga kita memberikan satu arahan pada Pak Lurah dan kawan-kawan bagaimana skala prioritas ini benar-benar dilakukan dengan minimnya anggaran yang ada. Dan ini harus kita lakukan. Kasihan nanti ketika teman-teman lurah kemudian menggunakan dana desa seperti dulu waktu masih banyak, sehingga benar-benar dana yang minim ini bisa benar-benar bermanfaat pada masyarakat. Pak Yo, lalu pertanyaannya pemahaman teman-teman katakanlah lurah, kemudian juga perangkat-perangkat desa, perangkat kelurahan dan juga kelurahan di Kabupaten Kulon Progo ini sudah sejauh mana begitu untuk cukup berdamai begitu dengan kondisi yang saat ini terjadi? Monggo. Ya, ini terima kasih. Ini rekan-rekan
lurah sebagian besar ya ini sudah ketemu sama kami. Ini memang beliaunya mengeluh ya terkait dengan berkurangnya anggaran yang sebanyak ini. Nah, kemudian kami sebagai pengawasan juga menyampaikan bahwa ini harus skala prioritas. Dengan anggaran yang sedikit ini bagaimana yang didahulukan ini betul-betul yang betul-betul untuk masyarakat ya, masyarakat kecil lah terutama jangan sampai itu termasuk guru TK PAUD ini jangan ditinggalkan karena ini kebutuhan yang paling krusial ya terkait dengan kesehatan dan juga pendidikan itu. Jadi rekan-rekan lurah ini memang bagaimana untuk ke depan kita harus betul-betul meyakinkan kepada warga masyarakat bahwa anggaran ini harus transparan dan kami harus mengawasi juga bersama-sama warga masyarakat. Seperti itu. Agar efisien begitu ya, harus dan juga tepat efisien. sasaran. Oke, Pak Harto, saya ke Pak Harto. Kalau ini kan berbicara tentang realita begitu ya, kita tidak mengada-ada, kita tidak menambahkan, tidak mengurangkan begitu ya. Kalau berbicara tentang anggaran yang terbatas ini, tadi kemudian perangkat-perangkat lurah juga katakanlah sudah cukup siap begitu ya. Tapi untuk masyarakatnya sendiri pemahamannya sejauh mana kalau dari kacamata Pak Harto? Ya, kalau kita lihat secara langsung di masyarakat, sebetulnya masyarakat juga banyak yang mengeluh dengan adanya ini, betul-betul. Terutama adalah yang sangat diharapkan adalah kegiatan pembangunan infrastruktur, terutama di pedesaan. Di pedesaan itu kan masih sangat di Kulon Progo dengan 87 kelurahan dan 1 kelurahan itu betul-betul masih banyak daerah-daerah yang sangat membutuhkan, sehingga harapan betul bahwa dana desa itu betul-betul menjadi impian dari masyarakat. Masyarakat dia tetap mengeluh, namun dengan keadaan seperti ini juga ya masyarakat juga ada di beberapa desa itu dengan secara swadaya, gotong royong itu juga bisa melaksanakan kegiatan. Karena dana desa betul-betul untuk memenuhi masyarakat, terutama adalah untuk kegiatan masyarakat, terutama adalah di infrastruktur. Yang kedua adalah untuk kebutuhan dasar, itu seperti ada PAUD, Posyandu, dan yang lain, dan juga untuk penguatan kelembagaan. Ini secara umum sebenarnya di masyarakat juga mengeluh itu saja. Oke, Pak Aris, kalau berbicara tentang adil itu kan sebetulnya tidak hanya tentang bagaimana satu dan yang lainnya itu dapat jumlah yang sama begitu ya. Tapi kemudian bagaimana satu dan yang lainnya ini dengan anggaran yang ada itu bisa benar-benar optimal begitu. Adakah wilayah-wilayah atau kelurahan dan juga kelurahan di Kulon Progo yang menjadi prioritas utama begitu? Oh baik, jadi dana desa kan skupnya 1 kelurahan ya. Artinya kelurahan di 1 kelurahan itu kan menentukan prioritasnya masing-masing. Artinya di masing-masing pedukuhan di 1 kelurahan pastilah ada. Mana yang harus menjadi prioritas, bagaimana menggali potensi yang ada, baik itu potensi unggulan maupun potensi kerusakan dan sebagainya. Ini penting. Jadi menurut saya banyak dan itu kelihatan semua. Dan teman-teman lurah itu sudah kita dampingi itu bagaimana membangun desa ini berdasarkan tadi skala prioritas penyusunan anggaran ini. Jadi jangan tradisi yang dulu itu ya jangan dilakukan lagi lah dengan bagi rata ataupun bergantian. Tapi bagaimana satu kelurahan ini menjadi satu nasib sepenanggungan. Merasa memiliki kampung halaman, merasa memiliki kelurahan itu penting. Jadi apa yang dirasakan oleh pedukuhan lain, ini benar-benar dirasakan oleh 1 kelurahan juga. Ini penting, membangun kebersamaan di 1 kelurahan itu penting, sehingga tidak ada iri dan sebagainya. Baik. Nanti akan kami lanjutkan terkait dengan pembahasan terkait dengan dana desa di Kabupaten Kulon Progo di tengah penyesuaian anggaran dan juga anggaran yang terbatas. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program makan bergizi gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Mungkin di sini teman-teman muda itu masih kurang tahu adalah gimana sih Jogja itu perjalanannya bisa sampai seistimewa ini gitu loh. Peran anak muda untuk memajukan budaya itu seberapa penting sih? Sangat penting ya. Anak muda itu yang paham banget sama teknologi. Gimana sih kita bisa berkesinambungan gitu ya antara teknologi dengan budaya. Tanggung jawab terbesar apa sih yang kita tanggung selama menjabat menjadi duta budaya? Karena namanya duta ya. Duta tuh kadang merasa, aduh aku duta nih, aku punya tanggung jawab lebih lah untuk bisa sharing lebih banyak tentang budaya. Yang penting ada impact kecil lah yang berkesan gitu. Pendidikan saiki sing penting. Nek anak-anak dhewe kuwi pendidikan karakter. Kuwi bisa dijalankan sejalannya anak-anak itu besar. Mana yang lebih penting? Pendidikan itu setinggi-tingginya sampai harus ke luar negeri atau karakter dulu yang diutamakan? Kecerdasan intelektual ya dengan kepribadian ya karakter ini seiring. Tujuan utama pendidikan khas Kejogjaan. Anak-anak kita itu dalam mengikuti pendidikan ini menjadi anak yang cerdas sekaligus memiliki karakter kepribadian yang luhur. Keprihatinan itulah yang mendorong bahwa Jogja ini kan kaya akan nilai-nilai luhur. Pendidikan di Jogja ini kan pendidikan berbasis budaya. Muatan lokal kita sebenarnya kan bahasa Jawa gitu. Isinya bahasa Jawa itu juga terkait dengan nanti nilai-nilai luhur, kemudian artefak tadi, adat istiadat yang itu harus kita lestarikan. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Ranah Publik, masih membahas tentang dana desa dan masih ada Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo dan juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo. Saya lanjutkan untuk segmen kali ini. Tadi kan di segmen sebelumnya kami sudah membahas terkait dengan realita yang ada. Memang ada penyesuaian anggaran, penurunan anggaran. Kemudian kata kuncinya adalah bagaimana kemudian menentukan skala prioritas. Nah, Pak Yo, kalau boleh disampaikan, sekarang prioritasnya tuh ada di mana untuk kelurahan dan juga kelurahan di Kabupaten Kulon Progo? Ya karena anggaran sekarang sudah terpangkas banyak sekali ya. Ini prioritas tentunya skala prioritas ini terkait dengan apa ya pembangunan infrastruktur ya di kami, infrastruktur, kemudian UMKM. Ini prioritas, jadi terkait dengan pendidikan tentunya sudah ada anggaran yang lain ya dari pusat dan dari kabupaten. Jadi anggaran ini betul-betul diperuntukkan di mana masyarakat ini yang betul-betul prioritas yang harus dikerjakan. Karena saya sampaikan bahwa ini kan aturan baru ya, ini program pemerintah pusat, kemudian sekarang ini semuanya merasakan, namun dengan program-program seperti tadi makan gratis ya untuk anak-anak sekolah ini memang kita harus bisa memahami. Jadi kami pun berharap kepada pemerintah pusat pun nanti tidak tega dengan adanya anggaran yang sekarang sudah dipangkas seperti ini, kemudian pembangunan di wilayah paling bawah ya, paling bawah ini kan langsung dengan warga masyarakat langsung. Dari pemerintah ini kan langsung dengan warga masyarakat. Inilah kami juga berharap tidak hanya adanya pemangkasan ini, harapan kami dari dewan-dewan ini ya ini nanti bisa pulih kembali seperti anggaran-anggaran yang sudah ada kemarin seperti itu. Baik, Pak Harto, jika berbicara tentang prioritas begitu ya, kelurahan dan juga kelurahan di Kulon Progo itu kan tipenya berbeda-beda, kebutuhannya berbeda-beda. Kalau dari pandangan Anda, kira-kira bagaimana cara desa itu menentukan prioritas? Apakah ke pembangunan fisik atau pelayanan dasar, begitu agar masyarakat ini hajat hidupnya tetap sejahtera, begitu Pak? Dalam rangka untuk menentukan prioritas, desa itu sudah punya
trik sendiri, sudah punya program yang diprioritaskan, yaitu dengan dasar musyawarah desa, musrenbang, musbangdes, yang itu yang menjadi prioritas beliau harap, sehingga dengan hasil musyawarah desa itu bisa menentukan mana yang menjadi prioritas dalam mensikapi dengan dana yang terbatas ini. Mayoritas setelah kita tanya-tanya ke desa-desa itu memang masih di 3 itu yang menjadi prioritas. Pertama adalah infrastruktur, walaupun nanti seluruh beberapa perdukuhan itu mengusulkan, namun juga tetap diambil yang prioritas yang mana. Yang kedua adalah tentang kebutuhan dasar, itu juga menjadi prioritas. Yang ketiga adalah pemberdayaan, sehingga 3-tiganya itu perlu mendapat prioritas. Sehingga desa memang harus pintar-pintar mengambil mana yang harus didahulukan, karena semua penting. Ya, tinggal bagaimana kemudian nanti skala dan kadarnya naik turunin begitu ya Pak ya. Insya Allah dengan hasil musyawarah desa itu menjadi masyarakat akan bisa menerima, karena ini sudah dimusyawarahkan dengan seluruh lembaga desa dan tokoh-tokoh masyarakat. Disitulah menjadi kekuatan desa untuk bisa menjalankan kegiatan roda pemerintahan walaupun dengan keadaan keuangan yang sangat terbatas. Baik, saya kembali ke Pak Aris. Pak Aris, menarik kalau tadi mendengarkan yang dipaparkan oleh Pak Harto di segmen awal bahwa masyarakat ini ternyata juga mengeluh begitu ya bahwa akan adanya penyesuaian anggaran begitu. Nah, kemudian dengan adanya penyesuaian anggaran, kemudian skala prioritas, bagaimana kemudian menentukan bahwa dana desa ini benar-benar dikelola dengan baik. Menurut Anda cara menumbuhkan trust atau kepercayaan masyarakat di tengah kondisi yang tidak menentu seperti ini harus seperti apa Pak? Ya, jadi memang betul. Jadi dana desa ini kan bagian dari satu instrumen menjawab harapan dari masyarakat desa. Ini penting. Jadi bagaimana kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat kepada pemerintah kelurahan ini untuk tetap terjaga, ya memang itu satu hal adalah transparansi. Nah, kemudian tadi itu berikan pemahaman yang betul di seluruh stakeholder yang ada di kampung ya, di kelurahan. Di sana ada Pak Lurah, di sana ada BPK, di sana ada LPMK, yang itu adalah tokoh-tokoh sentral setempat yang mengolah, merencanakan dana desa ini. Ini kan menjadi penting dan menurut saya adalah bagaimana pemerintah kabupaten dalam hal ini mendorong pemerintah kelurahan juga untuk bagaimana sebaik mungkin pengelolaan dana desa ini benar-benar bisa bermanfaat. Tentunya tadi itu transparansi dan juga itu tadi bagaimana dana desa ini kan bagian dari membangun semangat gotong royong. Di sana dengan semangat dana desa ini kan bagaimana ada satu kerelaan, satu contoh kasus yang terjadi ya. Di sana itu dengan dana 50 juta bisa membangun dengan kualitas baik di atas tanah yang direlakan. Ini kan penting. Tidak mungkin masyarakat itu akan merelakan tanahnya ketika tidak ada satu trust kepercayaan pada pemerintah kelurahan. Ini yang penting, yang terus selalu harus kita kembangkan di masyarakat. Begitu. Artinya apakah kemudian masyarakat juga berhak begitu ya untuk mungkin katakanlah terlibat dalam musyawarah kelurahan atau musyawarah desa tadi, kemudian juga ikut mengawasi, apakah juga berhak begitu? Punya hak. Dan itu memang target dana desa, tujuan dana desa itu adalah satu hal. Jadi awal tadi saya matur bagaimana memberikan satu edukasi tentang tahapan pembangunan. Di sana direncanakan oleh masyarakat lewat musyawarah pedukuhan, dibawa ke musyawarah kelurahan. Di sana dilakukan pelaksanaannya juga oleh masyarakat sendiri. Diumumkan siapa yang mau bekerja, siapa yang mau ikut jadi mandor, jadi tukang dan sebagainya dengan transparansi, dengan upah yang sudah ditentukan, kemudian di sana diawasi sendiri oleh masyarakat. Jadi kan ini bagian dari bagaimana sebuah tahapan proses pembangunan ini benar-benar masyarakat tahu.
Ini edukasi terlibat ya. dan terlibat langsung. Oke, idealnya memang seperti itu begitu ya harusnya ya. Pak Yok, saya ingin ke Anda, tanggapan Anda kalau di masyarakat Kabupaten Kulon Progo, realitanya apakah memang masyarakat sudah benar-benar terlibat atau ya sudahlah yang penting ada pembangunan fisik, posyandu jalan misalnya, abai misalnya. Monggo. Ya ini kalau saya matur di daerah pun saya ini padanya ya. Sebetulnya juga warga masyarakat ini berbeda-beda, ya berbeda-beda. Ada yang kritis, ada yang apa adanya. Inilah yang ada di Kulon Progo. Mungkin masyarakat ini kan kadang-kadang mau mengawasi pun kan agak takut-takut ya, agak takut-takut. Namun kami berharap dan juga perangkat desa ini tentunya yang menentukan ya, menentukan anggaran yang hanya sekian ini yang dulunya full kemudian dipangkas sampai 70% ini kan kami juga berharap ya di sini saya menyampaikan berharap kepada kepala desa dan juga kepada perangkat desa bekerja sama dengan warga masyarakat ini bagaimana bisa mendapatkan anggaran selain anggaran dari pusat dan dari kabupaten ya. Ini mungkin bisa punya edukasi ya. Apa yang bisa nanti menjadikan tambahan PADES termasuk ini mungkin kan di wilayah lain sudah ada edukasi ada lurah-lurah yang bisa membangun tanpa anggaran yang itu yang sebanyak itu ya. Kemudian kami berharap untuk sore hari ini memang bagaimana Kulon Progo potensi yang sebagus itu setiap kelurahan ini mungkin nanti ada kuliner dan lainnya ini dikembangkan untuk mendapatkan tambahan dikala sekarang ini ada anggaran hanya sekitar 280 sampai 350 juta. Dan tentu ini lagi-lagi bukan hanya tugas dan tanggung jawab dari pemerintah kelurahan, itu betul begitu ya. Tapi kemudian bagaimana masyarakat ini juga harus aktif terlibat, aware dengan potensi yang ada begitu ya. Oke. Dari pusat pun kan seperti itu. Kita harus bekerja sama dari pusat sampai daerah. Ada aturan dari pusat ya kita harus mengikuti dan kita harus bekerja sama bagaimana di wilayah kita masing-masing bisa maju. Ya tidak hanya kita non sewu basa Jawa niki menjagake lah. Menunggu transferan pusat mungkin ya. Seperti itu. Nah, ini kemudian sebagian besar memang masyarakat ini alhamdulillah kalau di Kulon Progo ini gotong royongnya masih lumayan ya. Jadi kami juga mendorong untuk nanti padat karya yang ada di Kulon Progo ini yang separuhnya ini nanti untuk bisa membayar tenaga masyarakat ya, yang masyarakat yang mungkin tidak bekerja akhirnya mendapatkan upah dari situ. Nah ini sudah terjadi dan kami dorong dengan rekan-rekan anggota dewan. Oke, artinya apakah bisa kemudian disampaikan kepada masyarakat bahwa ini mungkin untuk ketiga narasumber begitu ya, bahwa walaupun memang anggarannya terbatas, tapi baik dari pemerintah daerah, kemudian dari DPRD sebagai legislatif, kemudian juga pemerintah kelurahan ini berupaya betul untuk menjaga kualitas, betul ya Pak Aris ya? Oke, artinya jangan sampai karena anggarannya terbatas kemudian dikorbankan begitu ya. Oke. Dan tadi menarik juga sih sebetulnya kalau berbicara tentang masyarakat begitu ya, karena masyarakat punya tipenya sendiri-sendiri. Mungkin masyarakat perkotaan dan juga masyarakat di pinggir, itu di pedesaan itu pun juga punya karakteristiknya masing-masing. Saya ke Pak Harto, kalau dari pengalaman Anda, bagaimana respon dari masyarakat sekitar terkait dengan kreativitas, kemudian menggali potensi yang ada begitu Pak? Dengan kami melihat secara umum ya di Kulon Progo itu, walaupun dana banyak yang terpangkas tadi kemarin ya, yang telah disampaikan yang baru kita bahas ini, ternyata tetap masih di Kulon Progo itu banyak desa-desa yang tetap dengan eksis mengembangkan kegiatan, terutama juga ada infrastruktur dan yang lain-lain. Itu karena kolaborasi yang telah dibangun. Dan ini adalah sebuah hal yang positif begitu ya. Maaf saya potong Pak Harto, kita harus dengarkan kumandang azan maghrib terlebih dahulu untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya berikut ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Katanya Argentina lawan Korea. Katanya Norwegia ketemu Kanada. Jangan cuma dengar katanya, scan di sini dan lihat jadwal resminya. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik, masih membahas tentang dana desa dan segala hal begitu ya yang terjadi di tahun 2026 ini terkait dengan kebijakan fiskal nasional, kemudian juga tekanan ekonomi dan terbatasnya anggaran dan juga penurunan anggaran di dana desa. Kita lanjutkan untuk segmen kali ini, saya ke Pak Aris terlebih dahulu. Pak Aris, kalau yang mungkin masyarakat awam tahu begitu ya, bahwa DPRD ini kan punya fungsi pengawasan, kemudian juga sebagai badan Dewan Legislatif begitu ya, ini punya tanggung jawab penuh untuk melakukan monitoring terkait dengan anggaran begitu. Kalau mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat secara umum begitu ya, kira-kira batasan dari pengawasan ini tuh sejauh mana untuk dana desa ini? Oke. Berkaitan dengan pengawasan dana kelurahan, dana desa ya, sesuai dengan tupoksi kami ya. Jadi ketika kita bicara pengawasan ya kita bersifat ya tidak sampai pada fisik ya, oh ini besinya kurang gede dan sebagainya. Itu ranahnya pemeriksa. Kita pengawasan pada satu kebijakan. Artinya bagaimana dana desa, dana kelurahan ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, opsinya jelas, manfaatnya jelas, jangan sampai dana ini dimanfaatkan ataupun dilakukan dengan satu program yang kurang bermanfaat. Kadang terjadi seperti itu. Nah, ini di masyarakat kami di Kulon Progo, kita sampaikan kepada teman-teman lurah bagaimana menggali potensi yang ada. Kan bervariasi ini. Ini kan kegelisahan kawan-kawannya, aduh ya gelisah banget. Ya. Ada yang tenang-tenang saja. Biasa saja. Biasa saja, ada banyak sekali Mas. Karena apa? Karena dana desa terpangkas, tapi dia punya satu potensi PADES-nya
tinggi. Oh. Jadi pendapatan asli desa tinggi. Jadi mau diturunin, mau dinaikin, bebas saja begitu. Bebas. Karena apa? Ini bervariasi ya. Di beberapa kelurahan memang ada yang PAD-nya tinggi. Ada yang sampai PAD di satu kelurahan di Galur itu ada yang sampai 500 juta PAD-nya. PAD-nya. Tapi juga ada di kelurahan di Temon, di Wates itu yang hanya 25 juta, ada yang 50 juta per tahun. Ini bervariasi. Nah ini kan tentunya juga butuh satu penganggaran yang baik, butuh satu perencanaan yang baik, butuh satu pengawasan. Di sana di kelurahan ada yang namanya lembaga BPKAL. Yang ini juga punya satu ketugasan spesifik pada APBKAL. Dia juga bertugas bagaimana bersama-sama dengan Pak Lurah menganggarkan, bersama-sama dengan Pak Lurah membentuk panitia pelaksana dan juga bagaimana mengawasi apa yang sudah dianggarkan di dalam APBKAL di kelurahan. Ada namanya lembaga Badan Permusyawaratan Kelurahan. Nah ini bagian dari sinergitas kami dengan BPKAL, ini bagaimana ke depan pelaksanaan ataupun kegiatan yang dari dana desa, dana kelurahan ini benar-benar bermanfaat betul pada masyarakat. Ini tugas kami, bagaimana teman-teman BPKAL itu juga ya harus paham betul aturan, paham betul teknik dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Oke, Pak Harto, tadi disampaikan bagaimana kemudian dana desa ini bisa benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ya. Tapi indikator bermanfaatnya itu sejauh mana Pak? Karena kadang-kadang ketika kita membangun fisik begitu tanpa memperhatikan layanan dasar, ternyata masyarakat itu butuhnya layanan dasar. Begitu. Indikatornya apa kalau boleh dijelaskan? Indikator yang diharapkan dari yang kita sampaikan itu kebutuhan masyarakat di situlah yang menjadi penentunya, sehingga indikator yang diharapkan itu sudah ditentukan sendiri, sehingga ini yang menjadi harapan kami dalam hasil musyawarah itu, sehingga insya Allah semua bisa menerima. Dan setiap kegiatan pembangunan itu kan sekarang ini kan desa juga kaitannya dengan penggunaan anggaran itu sudah diwajibkan untuk membuat papan nama, papan pengumuman, papan nama bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan volume sekian, dengan anggaran sekian, target sekian. Itulah menjadi prioritas juga. Oke. Lalu bagaimana kemudian masyarakat bisa katakanlah benar-benar terpenuhi begitu Pak? Karena mungkin saja ada kepentingan-kepentingan tertentu. Oh Padukuhan sini kita bangun jembatan misalnya atau kita bangun infrastrukturnya, tapi ternyata tidak butuh-butuh amat dan sejujurnya malah Padukuhan sebelahnya yang butuh begitu. Mengawasinya akan seperti apa nanti? Ya pengawasannya dari Dewan itu adalah sesuai dengan harapan masyarakat, sesuai dengan perencanaan yang telah yang disampaikan itu. Kita sesuaikan dengan perencanaan, dengan pelaksanaan, itulah yang menjadi dasar kita dalam rangka pengawasan. Oke, lalu ke Pak Ayo, bagaimana kemudian menjaga, ini saya sedikit penasaran begitu ya, bagaimana kemudian menjaga agar yang disampaikan, dimusyawarahkan, ini tidak hanya berhenti pada laporan administratif saja Pak? Oh ya, ini bentuk dari juga pengawasan. Pengawasan tentunya kami Dewan Pengawasan yang paling kami awasi tentunya anggaran dari kabupaten ya. Karena di situ ada BPKAL, tapi kami sebagai anggota Dewan kan juga sering komunikasi dengan bagaimana ini pengawasan anggaran desa ini harus betul-betul BPKAL ini yang punya ranah di situ. Nah, kemudian terkait dengan dana desa yang sekarang seperti ini ya nun sewu. Penyebutannya seperti ini ya, sekarang kan banyak dikeluhkan oleh warga masyarakat. Nah, ini tadi awal sudah saya sampaikan, kita harus optimis karena warga masyarakat Indonesia ini kan gotong royongnya masih luar biasa, termasuk potensi yang ada di daerah masing-masing. Ini kita harus punya edukasi, inovasi bagaimana dengan anggaran yang sedikit ini tapi bisa memenuhi keinginan
warga masyarakat terkait dengan pembangunan dan layanan dasar. Oke. Tapi sering komunikasi. Ya, oke. Ya. Artinya ini menjadi apa ya? Tidak hanya satu arah saja, tapi bagaimana kemudian komunikasi dijalin betul begitu ya? Iya, itu pun nanti teman-teman Dewan ini juga kerjasama dengan perangkat desa dan Pak Lurah. Di situ ada pembangunan infrastruktur yang mungkin tadi disampaikan seharusnya di Pedukuhan sini kan akhirnya digeser ke sana. Sebetulnya geser-menggeser itu kalau sudah diketok sebetulnya nggak boleh. Tapi karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan di situ, kemudian yang lainnya ya kerjasama dengan kita-kita. Untuk bagaimana masyarakat ini tidak saling ya gitu dah. Kalau nanti saya ucapkan. Ya. Baik, Pak Aris, kalau selain tadi yang disampaikan begitu, ada tantangan apa kemudian yang dihadapi oleh DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan pengawasan ini, Pak? Ya, berkaitan dengan pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh teman-teman di bawah di Kalurahan, ini memang kadang SDM ya, kadang mohon maaf ya, perlu ada satu giat ya, mungkin satu program di dalam dana desa tadi ada klausul mungkin peningkatan kapasitas. Pemerintah Kalurahan. Artinya apa? Mungkin di dalam rangka bentuk pelaporan, bentuk seperti apa kebijakan yang harus dilakukan oleh Pak Lurah dan teman-teman di bawah. Ini perlu ada satu program, perlu ada satu kebijakan bagaimana kawan-kawan peningkatan kapasitas dari kawan-kawan perangkat di bawah ini untuk terus kita lakukan. Ini penting karena apa? Ya tadi dalam rangka bagaimana membawa yang dana desa yang minim ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat itu penting sekali. Termasuk juga bagaimana mendorong teman-teman Kalurahan di Kalurahan ini berinovasi terkait dengan potensi yang ada di sana. Banyak hal potensi kita melihat karena saya matur awal tadi bervariasi. Ada PAD-nya tinggi karena desa Kalurahan mampu berinovasi, mampu mengembangkan potensi yang ada, BUMDes-nya berkembang sehingga punya PAD yang tinggi. Di sisi lain ada yang vakum, ada yang stuck. Apa adanya penting karena dilakukan. Nah, ini kan penting, itu menjadi tantangan bagi kami ini bagaimana memberdayakan teman-teman, membersamai teman-teman lebih berdaya berkaitan dengan menggali potensi, memberdayakan potensi yang ada di Kalurahan, di desa setempat untuk membangun kemandirian desa, membangun, meningkatkan PAD yang ada di desa. Ini penting. Kita nggak tahu ke depan apakah akan terus seperti ini atau malah mungkin bisa malah terpotong lagi. Ini kan penting bagaimana membangun satu kebersamaan, kolaborasi dengan teman-teman yang ada di Kalurahan untuk bagaimana mereka bersama-sama bagaimana mengembangkan potensi yang ada dalam rangka peningkatan PAD. Sehingga mewujudkan kemandirian desa ini ke depan bisa benar-benar kita lakukan dalam rangka mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat Kalurahan. Oke, karena satu tujuannya adalah untuk menyejahterakan dan juga memakmurkan begitu masyarakat di Kabupaten Kulon Progo melalui pemerataan pembangunan, kemudian juga penguatan ekonomi desa, begitu ya. Nah, kalau boleh disampaikan kepada masyarakat dan juga pemirsa yang saat ini menyaksikan langkah-langkah strategis apa yang mungkin sudah dilakukan begitu oleh DPRD Kulon Progo untuk menjaga bahwa transparansi ini loh masyarakat, akuntabilitas ini loh masyarakat sudah terjadi dan sudah benar-benar dilakukan. Pak Aris. Oke, baik, kami di DPRD Kabupaten Kulon Progo selalu bagaimana membangun komunikasi dengan teman-teman Kalurahan, baik itu Pak Lurah, Pak Sekdes dan juga teman-teman dukuh yang kadang kita ada beberapa program yang kita lakukan, telah sosper berkaitan dengan Perda BPK, sosper tentang Perda tentang Kalurahan, ini bagian dari membangun komunikasi. Tentunya juga kita juga mendorong dalam rangka menjawab kegelisahan kawan-kawan lurah di bawah, bagaimana harapan-harapan, bagaimana pembangunan bisa terus berjalan, bagaimana kondisi faktual
infrastruktur bisa terus berjalan dan termasuk kebutuhan dasar dari masyarakat bisa terjawab, kita dorong juga pada pemerintah kabupaten untuk bagaimana melaksanakan program-program kerakyatan, program-program yang menumbuhkan semangat kembali gotong royong di masyarakat. Contoh kita kemarin mendorong, tadi disampaikan Pak Yok, mendorong pada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan program padat karya di seluruh kelurahan di Kulon Progo. Ini penting sekali. Karena itu tadi, semangat gotong royong yang hampir punah ini kan juga menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana ke depan untuk terus kita gelorkan. Karena ini kondisinya masih belum menentu. Belum, ya. Gitu. Bisa saja nanti lebih baik, bisa saja juga ada penyesuaian lain begitu supaya lagi-lagi lebih baik. Lebih baik. Oke, Pak Yok mungkin ada yang ditambahkan Pak? Terima kasih, ini waktunya mungkin sudah tinggal sedikit ya. Terkait dengan rekan-rekan Dewan ini tentunya mendorong ya, dengan situasi kondisi anggaran yang sekarang ini dipangkas sampai 70%. Nah ini saya punya keyakinan dan marilah kita yakin bersama-sama nanti ke depan, karena ini juga ujian ya, kita ini diuji ya. Sebentar lagi naik kelas begitu Pak ya? Ya kita itu diuji, dengan ujian ini karena di pusat kemudian juga ada program yang seperti itu, tentunya pembangunan ini sebetulnya kan akan difokuskan dari bawah, dari daerah, ya tidak di perkotaan, sekarang dibalik. Inilah mungkin ada pemangkasan ini dialihkan yang lain, tapi itu pun nanti ke depan ya untuk kesejahteraan, tujuannya kesejahteraan masyarakat. Betul. Maka kita harus yakin, tidak boleh pesimis, kita harus optimis. Iya, dan semangat gotong royongnya juga jangan sampai lokro begitu ya. Oke, baik, akan kita lanjutkan untuk tema hari ini nanti di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi. Ah, kalah kan lu? Ya, kalah gitu gua. Apaan tuh? Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar. Ayo. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Wah, nobar tuh. Ayo. Terima kasih. Bray, nobar, let's go. Ayo, Bray, ayo. Ih, abang mau kemana? Neng, abang jalan dulu ya. Gara-gara Pildun. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pildun! Pildun! Nobar 10 menit lagi. Waktunya Pildun. Yuk nonton bareng di TVRI. Udah belum? Udah kelar, Mang. Ya elah. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ranah Publik edisi sore hari ini, masih membahas tentang dana desa di Kabupaten Kulon Progo. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana penyesuaian, kemudian bagaimana adaptasi, tantangannya seperti apa di tengah penyesuaian anggaran. Di segmen terakhir ini mungkin akan saya tanyakan terlebih dahulu ke Pak Harto. Pak Harto, kalau berbicara tentang evaluasi begitu, ini kan sudah berjalan sudah hampir 5 bulan lah katakanlah.
Kalau bisa disampaikan evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Kulon Progo di tengah penyesuaian anggaran ini seperti apa, Pak? Yang dilakukan oleh DPRD Kulon Progo yaitu kaitannya dengan pengawasan di desa. Ini DPRD Kulon Progo dengan mitra kerjanya itu kita sudah mengagendakan beberapa bulan sekali itu kita langsung turun ke desa. Terus setelah di situ terindikasi ada beberapa hal yang perlu kita tindak lanjuti, kita tentunya juga terus koordinasi dengan OPD terkait sehingga kita memang berharap seluruh desa di Kulon Progo itu jangan sampai ada penyelewangan dan kaitannya dengan penggunaan dana desa tersebut. Kita berharap semoga seluruh perangkat desa, kepala desa, pemerintah desa di seluruh Kulon Progo itu dalam pengelolaan dana desa itu betul-betul bisa sesuai dengan aturan main, aturan yang ditetapkan oleh hukum itu. Oke, Pak Yo, saya ke Pak Yo, kalau berkaitan dengan evaluasi ini dari pandangan dan juga kacamata Anda begitu ya, apa fokus utama yang harus segera dicarikan solusinya? Yang untuk dicarikan solusinya tentunya ya, ini kami anggota Dewan, terutama Komisi 1 ya, ini harus memang punya tugas bagaimana beliaunya ini sering koordinasi dengan desa, dengan situasi kondisi anggaran yang begitu ya bagi masyarakat mungkin menanyakan menanyakan kok seperti ini. Ini solusinya ya itu tadi, dari anggaran yang mungkin minim ini pembangunan yang ada di desa ini harus betul-betul dilaksanakan yang prioritas, betul-betul prioritas yang untuk kepentingan warga masyarakat seperti itu. Dan juga bagaimana ke depan ya kita nanti termasuk desa-desa ini harus mengikuti desa-desa yang sudah maju ya, gotong royongnya dan juga di wilayah yang betul-betul itu bisa dikembangkan harus dikembangkan. Kita tidak usah menunggu dana yang dari pusat. Tanpa dari pusat pun kalau masyarakat desa bekerja sama dengan desa, kemudian dengan anggota dewan dan OPD terkait, yakin di wilayah masing-masing desa ini punya potensi semuanya. Nah, inilah tinggal niat kita saja kok sebenarnya. Oke, Pak Aris, kalau dari tadi kan kita membahas tentang bagaimana masyarakat kelurahan ataupun kalurahan dan juga desa itu bisa menjadi desa atau kalurahan mandiri, betul ya? Kemudian tadi faktanya adalah ada ketidakmerataan PAD, kemudian juga ada ketidakmerataan SDM begitu ya. Lalu kira-kira ke depannya akan seperti apa strategi dari DPRD untuk memastikan bahwa ayo kita semuanya spiritnya sama untuk memeratakan begitu? Baik, ke depan jadi kita sudah bagaimana berupaya membangun satu konsep besar berkaitan dengan ini kan yang kondisi yang terjadi di lapangan banyak sekali potensi-potensi desa, potensi-potensi kelurahan yang belum tergarap dengan baik. Betul. Kalau potensi masalah, oke lah. Potensi masalah artinya contoh ini banjir, ini jalan rusak, itu gampang ya. Tapi bagaimana di sana ada satu kawasan perikanan taruhlah, betul-betul kita garap betul. Sehingga saya yakin di seluruh kampung, di seluruh desa itu ada potensi unggulannya. Nah, di sana ada, taruhlah di satu desa ada potensi perikanan, di satu desa lagi di pegunungan ada potensi perkebunan, wisata dan sebagainya. Ini benar-benar kita garap secara bersama-sama dengan mungkin dana desa yang menjadi perencanaan bersama skala terus tadi. Ini penting dan harapan kami dengan konsep kemandirian desa tadi itu, dengan bagaimana potensi-potensi yang ada di kalurahan benar-benar tergarap dengan baik, ini peningkatan PAD menjadi lebih meningkat, lebih lebih berkembang sehingga untuk bisa menopang pembangunan yang ada di masyarakat. Dan tentunya juga bagaimana pengelolaan dana desa
Yang minim ini kegiatan-kegiatan yang bersifat seremoni ya harus kita tinggalkan. Ya betul. Nggak boleh di saat kondisi fiskal yang minim kok masih ada seremonial ini ya. Saya menunggu loh ini kira-kira akan ada apa loh. Makanya saya sampaikan ini. Betul, ini nggak bisa. Ini harus benar-benar mindset ataupun teman-teman di Kalurahan ini benar-benar kita bangun bersama. Khusus dalam rangka membangun kemandirian desa ini yaitu tadi menggali potensi yang ada. Efisiensi betul berkaitan dengan dana yang ada ya jangan sampai masa kita anggarkan kegiatan di saat dana sedang terpangkas masih kegiatan seremoni ya itu ya nggak baik lah. Nah, ini jujur pada bagaimana menggali potensi yang ada di seluruh kalurahan yang ada di Kulon Progo. Dan ini menjadi harapan bersama tentunya ya. Oke, Pak Aris singkat mungkin kalau tadi disebutkan kalurahan mandiri kemudian juga bagaimana desa bisa mandiri, masyarakat dan juga perangkat kalurahannya sudah siap belum? Singkat saja. Kaitannya dengan kesiapan saya kan mereka siap. Teman-teman justru target kita ke depan ini kan bagaimana desa ini bisa menjadi desa mandiri yang tidak bergantung pada bantuan dan sebagainya. Target kita kan itu. Ya. Kedaulatan, ketahanan desa ini penting. Oke, Pak Yo. Terakhir harapan untuk masyarakat di tengah kondisi yang tidak menentu ini. Singkat saja, monggo. Ya, harapan untuk masyarakat tentunya kami berharap harus bisa bekerja sama dengan semua pihak ya. Dengan anggaran yang minim ini kita sebagai pengawas ya, pengawasan untuk dana desa tentunya kita harus kolaborasi dengan perangkat desa, dengan masyarakat, dengan tokoh bagaimana pembangunan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa nanti di setiap wilayah ini membuat edukasi ya wilayah ini kan apa yang disampaikan Pak Ketua ini betul-betul harus kita garap bersama ya tidak harus selalu mendapatkan anggaran dari kabupaten atau dari pusat. Kita harus mandiri. Oke. Pak Harto silakan harapannya apa terkait dengan dana desa dan juga kemandirian kalurahan dan juga harapan desa? kami di seluruh masyarakat Kulon Progo kita harus percaya diri, kita harus optimis. Insya Allah dengan modal kita percaya diri kita akan bisa membangun Kulon Progo lebih maju dengan percaya diri dan selalu kolaborasi. Rembuk desa itu menjadi kunci prioritas akan bisa meningkatkan pembangunan dan endingnya adalah nanti masyarakat bisa masyarakat menjadi masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Harapan seperti ini. Baik, dan tentunya tadi juga walaupun mungkin kalurahan didorong untuk mandiri, tapi jangan berpikiran bahwa kemudian mandiri terus dilepas tidak. Tidak. Karena tetap tentu akan ada pemerintah baik ini sebagai tambahan. Betul, legislatif, eksekutif begitu ya. Kemudian akan ikut mendorong masyarakat supaya bagaimana masyarakat bisa mandiri, kemudian bisa berdikari atau berdiri di kaki sendiri. Karena nantinya pada akhirnya yang kita tuju adalah lagi-lagi kesejahteraan dan juga kemakmuran dari masyarakat di Kabupaten Kulon Progo. Terima kasih banyak untuk ketiga narasumber saya, Pak Aris Syarifuddin, Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, matur nuwun, Pak Aris. Kemudian Bapak Lajio Yok Mulyono, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Pak Yo, matur nuwun. Kemudian ada juga Pak Soeharto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo, Pak Harto. Terima kasih banyak, matur nuwun. Sama-sama. Tentu ini menjadi harapan bersama bahwa tidak hanya bapak-bapak kemudian ya yang ikut aktif dan juga andil untuk memajukan dan juga menyejahterakan masyarakat dan juga tentunya untuk mengawasi alokasi anggaran dana desa. Tentu masyarakat juga punya hak, punya andil untuk ikut mengawasi anggaran dana desa karena dana desa ini adalah satu kebijakan yang mempunyai harapan agar masyarakat bisa sejahtera dan juga lebih makmur. Saya Aryo Bagus mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih Anda telah bersama kami di Ranah Publik edisi kali ini. Sampai jumpa.